Setelah masyarakat terkumpul, dengan daftar yang ia miliki, Westerling mulai mencari penduduk yang dianggap ekstremis. Setelah teridentifikasi, warga itu langsung dieksekusi di depan ribuan orang. Kaya macito yai, tinggal may kumpul pamdaya. Namun ini saling aso. Lama kalamahan, kasi magdiliben lang to yayan eh. Ilalay tanga. Kasi bastawa, mansamirang ko ka di bansimba. Ang ganyan pansamay po, ni lumo. Barsikali sa imas talo. Kebukangan nanyo, dijijiring sapa. Dibalakan niya ito yung pertamanya. Je kunt geen Oosterse problemen oplossen als je steeds blijft bekeken door een Westerse bril. Dat kan niet. En daarom moet je vaak bijvoorbeeld afwijken van de normale militaire tactieken. Er was een bepaalde ritueel. Als er iemand geëxecuteerd wordt, dan wordt eerst zijn daden voorgelezen. Wat hij allemaal gedaan heeft. En die dan geëxecuteerd zou worden. Dus het volk wist, trouwens, het volk wist het sowieso. Ze hoeft niet, maar dat was gewoon, moest voorgelezen worden. En dan werd hij geëxecuteerd. Mengenai metode Westerling yang secara betul sistematis adalah tahap pertama, dilakukan pengepungan terhadap satu wilayah, bisa terjadi beberapa desa, kemudian penduduknya, semua penduduk dikumpulkan ke satu lapangan besar. Tahap kedua, berdasarkan daftar nama dari para informan-informan mereka yang adalah pribumi, yang masuk kategori pengkhianat bangsa, pisahkan orang-orang tersebut, dan kemudian langsung ditembak mati di tempat. Jadi ini yang dinamakan metode Westerling, standrechtelijke eksekusi, tembak di tempat. Jadi semua, itu tahap kedua. Dan tahap ketiga, apabila di antaranya itu ada kepala desa, maka diangkatlah kepala desa baru yang ditunjuk oleh Belanda, dan kemudian disampaikan pidato oleh Westerling atau wakilnya, bahwa inilah akibatnya kalau berani melawan Belanda. Jadi secara sistematis itu yang diterapkan di seluruh Sulawesi. Dengan cara yang sama, selama 6 hari, dari tanggal 12 hingga 18 Desember 1946, Westerling dan pasukannya terus meneror warga kota Makassar. 100 warga sipil diperkirakan tewas dalam peristiwa ini. 19 Desember 1946, untuk memberikan keleluasaan bagi Westerling, Jenderal Simon Spoor memberlakukan keadaan darurat perang di daerah Mandar, Parepare, Makassar, dan Bantai. Tak hanya dengan kekuatan senjata untuk memisahkan Sulawesi Selatan dari negara Republik Indonesia, tanggal 7 hingga 24 Desember 1946, pemerintah kolonial Belanda mengadakan konferensi Denpasar. Konferensi ini adalah tindak lanjut konferensi Malino untuk memperkukuh negara Indonesia Timur. Hasilnya, tanggal 24 Desember 1946, Belanda memilih Cokorda Gede Raka Sukawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur dengan wilayah Karisidenan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Lombok, dan Maluku. Sebenarnya Belanda itu punya rancangan bahwa mereka tidak dapat menduduki Indonesia lagi secara keseluruhan. Karena itu mereka merancang membangun negara federal. Langkah pertama yang mereka anggap mau bisa membuka peluang bagi yang lain itu adalah wilayah yang disebut Grote-Oos. Karena selama mereka berkuasa, ini Grote-Oos, jadi dari Maluku, dari Nusa Tenggara, dari Sulawesi itu selalu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Akhirnya sasaran pertama adalah ini, kalau ini sudah berhasil dibentuk, itu berarti yang lain akan mudah dibentuk. Nah, karena itu untuk bisa memaksakan semua tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh adat dalam rapat di Denpasar, maka dibuat aksi yang menggegarkan mereka. Jadi dalam istilah sejarah orang Belanda, orang bilang psikoangst. Jadi membuat ketakutan psikologi agar tuntutan yang diajukan tidak boleh mendapat penolakan. Karena itu setelah utusan delegasi itu berangkat ke Denpasar, barulah dinyatakan Staten Oorlog en Beleg. Jadi daerah-daerah itu dalam keadaan darurat perang. Nah, karena mereka sudah di sana, Protestan tidak bisa. Nah, sekarang mau terima atau tidak, di sini sampai ganas.
Setelah kota Makassar, pasukan Westerling mulai menyisir ke daerah selatan. Di Bulukumba, pasukan Westerling tak hanya membunuh warga sipil. Aparat desa yang pro kemerdekaan juga dibantai di depan warganya. Di sini tempatnya ditembak orang oleh tentara Belanda sebanyak 7 orang dan mereka itu dihadapkan ke sana. Jadi itu mobil tentara Belanda ada di situ di pinggir jalan. Sementara rakyat semua ada di sini. Karena musala dulu di sini, Pak. Musala Aisyah. Jadi ini orang kumpul semua di sini. Jadi itu tentara 7 meter dari sini berdiri. 7 orang penembaknya karena 7 orang juga ditembak di situ. Setelah penembakan itu, tentara masing-masing pulang. Jadi rakyat juga pulang. Dipanggillah oleh tokoh-tokoh di sini untuk menguburkan di sini. Jadi satu tempat itu satu lubang 7 orang. Ada omongannya itu yang pidato pertama itu kepala distrik Gantarang Kareganing. Itulah yang berpidato bilang, cobalah lihat ini. Siapa yang berani melawan Belanda akan kau rasakan seperti ini. Akan kau ditembak, dibunuh semua. Itu pidatonya. Sudah itu tentara Belanda turun dikomando oleh satu komandannya. Pertama dia menembakkan pistol 1 kali. Setelah meletus tembakannya 1 kali, bersamaan ini yang 7 orang menembak. Jadi orang kena rata-rata kepala, jadi tersungkur semua ke bawah. Abdul Kholi adalah saksi dan korban kebiadaban tentara Westerling di desa Baraba, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Ayahnya yang menjabat wakil kepala desa ditangkap dan dibunuh oleh tentara kolonial Belanda. Kampung Baraba ini memang basisnya pejuang. Perjuangan pemberontakan tahun 1945. Ada memang di sini pusatnya karena rata-rata tokohnya orang di sini. Termasuk pimpinan laskarnya itu nama Andi Samsudin Matola. Beberapa ketua-ketua kelompok rata-rata orang dari sini, dari desa Bialo, dari Baraba. Aparat desanya semua pro sama Republik. Kita anti Belanda semua.